Okay, we start now. Siapa yang pertama nih Pak Arman? Saya atau Bung? Ya nggak apa-apa, langsung WL juga nggak apa-apa, langsung doa yuk, langsung nyanyi PPW. Okay. Ya silakan, acara kita dibuka dan langsung aja ujian penyembahan dari JGC tim ya. Memberkati, kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Satu. Sebentar, saya akan nembak baterai saya habis nih kayaknya. Satu, ya, baik. Ini lepas saja lah. Ya, baik teman-teman semuanya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali boleh beribadah, ibadah Yud, ya, perdana lagi di bulan September, ya, gabungan CHIJ. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk kita terus datang beribadah kepadanya. Ya, sebab itu teman-teman semuanya saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, kita tundukkan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus Tuhan dilayakkan dan diberikan kesempatan untuk terus melayani Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami memulai kembali Tuhan ibadah youth atau dewasa muda kami Tuhan di dalam anak-anak muda yang tergabung di dalam pelayanan CHIJ Ministry ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah bersedia berkoordinasi semua acara ini Tuhan, baik hamba-Mu Pak Arnold, Pak Arman, dan hamba-Mu Pak Anton Tuhan, dan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus berkat Tuhan dan semangat dan sukacita roh-Mu yang menyala-nyala terus ada di dalam kami, sehingga kami Tuhan tidak jemu-jemu untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik teman-teman, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita bersorak bagi Tuhan. Ya, kita angkat pujian. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus. Amin. Silakan hambanya musik mainkan. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota besar. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk berwibawa setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah
telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota besar. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Satu pujian lagi, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami di tengah-tengah kesulitan, Engkaulah semangat kami di tengah-tengah kesusahan ya Bapa. Sebab kuasa dan harapan ada atas kami, memberkati kehidupan kami. Oh haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Oh, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa di dalam setiap perbuatan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur setiap waktu yang Tuhan Engkau berikan bagi kami, di dalam kesadaran Tuhan bahwa kami punya tanggung jawab ya Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami harus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, penuh dengan penuh kasih dan penuh dengan sukacita ya Tuhan. Bukan karena terpaksa ya Tuhan, tetapi karena kami memiliki sukacita di dalamnya ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan yang besar dan berlimpah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang berdiri di tengah-tengah kesulitan, generasi yang berdiri di tengah-tengah bobroknya dunia ini ya Tuhan. Baik di dalam moral ya Bapa, maupun di dalam segala hal. Tetapi generasi anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka akan bangkit ya Tuhan. Mereka akan bangkit bagaikan Raja Wali-Raja-Wali-Mu ya Tuhan. Mereka akan terbang tinggi, mengatasi gunung tinggi, mengatasi badai kehidupan ya Bapa. Dan mereka akan Tuhan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang bahkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Pak Arman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, urapan dari surga, dari tempat yang maha tinggi mengalir atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata dengan roh-Mu, berkata-kata dengan hikmat surga ya Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan adalah firman kehidupan, firman yang sanggup mengubah, dan firman yang sanggup memberkati kehidupan kami. Berkati kami semua juga para pendengar, hati dan telinga kami diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan kami. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Amin, haleluya. Jadi biji mata-Mu,
Siapakah kami Bapa? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita katakan sekali lagi, kasih setiamu ya Tuhan, sungguh kami rasakan. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan. Yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan kami. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami persilakan kepada hamba-Nya Pak Arman untuk renungan firman Tuhan. Belum ada suara Pak Arman. Tes. Oke. Masuk nggak? Masuk Pak. Iya. Suaranya lebih bagus sekarang apa tadi? Sama aja sih Pak. Oh, oke. Nah, ini pakai earphone. Oke, puji nama Tuhan teman-teman semua. Para pemimpin. Sebelumnya boleh kenalan, ini Seni dari mana ya? Tadi di awal kita belum sempat kenalan. Seni dari mana ya Seni ya? Dari Nias. Dari mana? Dari Nias, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Oh, di Nias. Terus sekarang di mana? Jakarta nggak? Sekarang di Jakarta? Iya Pak. Oke, gitu kan. Kalau Jack Linton? Halo, salam semua. Halo, ya Jack, gimana Jack?
Sekarang juga lagi di Jakarta, lagi satu tempat tinggal juga sama Pak Edi. Oh, oke, puji nama Tuhan. Ya, kalau nggak kenal kan nggak sayang. Yuk, sebelum kita mulai, coba shalom. Di sini Seni, ini di atasnya ada Bang Anton. Coba shalom main di atas, gitu. Yang di atasnya shalom, gitu ya. Yang di atasnya. Terus shalom main di bawahnya nih. Di bawahnya nih ada orang siapa tuh. Shalom main di bawahnya, gitu ya. Terus shalom mas kiri sama kanannya, gitu ya. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini saya Arman dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk reminder kembali nih tentang generasi Yeremia, tentang panggilan generasi Yeremia. Jadi teman-teman, bukan kebetulan kalau kita, terutama para pemimpin youth yang ada, yaitu ada Kak Anton di sini, ada Kak Arnold di sini yang membawahi HI Kompak, juga saya mewakili Cilincing. Kita sama-sama berada dalam wadah yang namanya GBI Gatot Subroto. Dan sebagai orang yang ada di dalamnya, kita kan ini keluarga besar GBI Subroto. Jadi kita harus tahu bahwa ada pesan dari Tuhan melalui gembala sidang untuk kita menjadi generasi Yeremia yang bangkit di akhir zaman ini. Nah, pertanyaannya teman-teman, seberapa teman-teman yang sudah sering mendengar tentang Yeremia itu sendiri? Pasti teman-teman, coba saya mau tanya, siapa yang udah habis, udah selesai baca kitab Yeremia dan ratapan? Nggak ada. Belum ada. Jadi apa? Oh, Bang John udah selesai ya. Bang John ini fasilitator di jaringan doa, jadi harus sudah selesai Alkitabnya, harus sudah kawakan. Jadi udah pasti. Nah, teman-teman, Yeremia itu sendiri menulis 2 kitab, Yeremia dan Ratapan. Jadi Ratapan itu ditulis sama Nabi Yeremia sendiri. Yuk kita baca yuk sebentar ayatnya. Saya minta share screen, bisa? Tolong dibuka share screen-nya. Supaya kita baca ayatnya terarah. Oke. Ya, kelihatan ya ayatnya ya. Yuk, kita baca sama-sama. Ya, ini dia. Kita baca sama-sama Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat ke-9. 2, 3, ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah. Nah ini kalau udah itu biasanya tuh itu seringkali gambaran dari hal yang negatif ya, gitu ya. Kayak misalnya ada orang bilang, wah Jono ganteng-ganteng, badannya bau gitu kan. Jadi yang namanya itu seringkali menjadi hal yang negatif. Demikian juga Yeremia, waktu dia dipanggil sama Tuhan, dia jawabnya nggak positif, nggak semangat, dia juga merendahkan, dia juga memandang memandang rendah dirinya sendiri yang berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dia berpikir bahwa orang yang masih muda itu adalah orang yang tidak bisa bicara. Nanti kita akan bahas bahwa ini hal yang kurang tepat. Orang nggak bisa bicara itu bukan karena dia masih muda. Orang nggak bisa bicara itu bukannya karena dia masih anak-anak atau masih remaja. Tapi saya percaya orang yang tidak bisa bicara itu, maksudnya berbicara depan umum, berbicara dengan baik, itu adalah orang-orang yang tepatnya tidak melatih diri, atau dia tidak memberikan porsi yang cukup untuk dia latihan menjadi public speaking, gitu teman-teman ya. Jadi kenapa Yeremia berkata, aku tidak pandai berbicara sebab aku yang masih muda? Karena sejak dalam rahim kandungan ibunya, sebenarnya dia tuh sudah tahu, dia tuh sudah mengerti panggilan, cuma dia nggak berani. Nah teman-teman di sini dikatakan oleh Alkitab,
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya, sebelum Yeremia ada, sebelum Yeremia terlahir, Tuhan sudah memanggil dia, Tuhan sudah menetapkan dia jauh sebelum dia ada. Sehingga waktu Yeremia di ayat 6 ini, waktu dia ngomong di ayat 6 ini, sebenarnya Yeremia itu lagi bilang bahwa, oh ternyata aku ini ada di sini karena ada campur tangan Tuhan di waktu lalu. Oh, aku sampai di ayat 6, sampai dia berbicara di ayat 6 ini, itu bukan kebetulan, tapi karena ada Tuhan yang sudah panggil dia dalam rahim ibunya. Ada Tuhan yang sudah memanggil dia sebelum dia keluar dari kandungan. Makanya dia berbicara, aku tidak pernah berbicara, aku masih muda. Dia jawabnya begitu. Kenapa? Karena dia tahu dia dipanggil sebagai God spokesman atau juru bicaranya Tuhan. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, pada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Nah ini dia, jelas sekali di sini katakan bahwa dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, yang namanya generasi Yeremia, yang namanya panggilan menjadi seperti Yeremia adalah menjadi, bahasa kekiniannya adalah jubirnya Tuhan gitu ya. Jadi saya suka bahasa kekinian lah, nggak usah pakai bahasa-bahasa Ibrani ketinggian, nggak usah pakai bahasa macam-macam, tapi bahasa mudahnya adalah Yeremia dipanggil menjadi juru bicaranya Allah, menjadi God spokesman. Dan dikatakan haruslah kau sampaikan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan ingatin sama Yeremia, dan hari ini dia mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada kita semua yang ada di sini, bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan itu melindungi kita, Tuhan memperlengkapi kita. Buat apa di sini katakan? Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi teman-teman, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercaya Tuhan, ada di Youth CK9, mengingatkan bahwa kalau teman-teman merasa, iya Kak, aku hidup tuh enak ya Kak ya, apa-apa tuh dijawab Tuhan gitu ya. Jadi doa tuh kayaknya tuh enak, menyembah, terus buat teman-teman yang udah pekerjaan, yang merasa, iya nih enak ya, aku masih bisa punya kerjaan, padahal di luar sana masih banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau teman-teman hari ini teringat sama hal itu, saya mau ingatin bahwa itu adalah tanda Tuhan menyertai kita. Yang percaya bilang amin. Jadi tanda Tuhan menyertai kita, waktu ada kesadaran, waktu ada hal-hal baik dalam hidup kita, yang kita diingatkan. Sekali lagi, tanda Tuhan menyertai kita, waktu kita diingatkan hal-hal baik, waktu kita diingatkan bahwa betapa diberkatinya kita, itu sudah satu tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, pertanyaannya, Tuhan menyertai buat apa? Apakah Tuhan menyertai kita supaya kita jadi Superman gitu kan, jadi orang kuat, kemana-mana pakai cadel di luar, terus kemana-mana petentang-petenteng, jagoan, nantang orang berantem di terminal, tidak begitu. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai Bang Arnold, Tuhan menyertai Bang Anton, menyertai Kak Leo, menyertai Bang John, dan semua teman-teman di sini, untuk melepaskan, ya nama-namanya sebut lagi. Jadi dia menyertai Arman untuk melepaskan Arman. Jadi penyertaan Tuhan itu sendiri, teman-teman, itu mengandung misi. Misinya apa? Untuk melepaskan. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang merasa disertai Tuhan, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang dikasih kekuatan jasmani, kekuatan rohani, kita nggak lumpuh, kita nggak di ICU, kita nggak kena COVID hari ini. Walaupun mungkin beberapa teman ada yang kena COVID, saya juga udah pernah kena COVID 2 kali, dan hari ini saya bisa sehat, hari ini bisa bicara, hari kemarin bisa pergi, bisa sama anak-anak, itu karena ada satu misi, yaitu Tuhan mau lepasin saya. Tuhan mau lepasin teman-teman. Lepasinnya kemana? Ke tempat di mana teman-teman berada sampai hari ini. Entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di sekolah, entah itu di kampus,
entah itu di pekerjaan, dimanapun teman-teman berada, kakak mau bilang bahwa itu adalah ladangmu, tempat Tuhan melepaskanmu, dan tempat Dia ingin mendemonstrasikan kuasanya, bahwa ini loh aku sertai anakku untuk aku lepaskan dan menjadi berkat, dan untuk menjadi juru bicaranya Tuhan hari-hari ini. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Tuhan berfirman kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, teman-teman, demikian firman singkat yang saya bisa bagiin. Dengan kesimpulan, saya mau ingetin bahwa waktu kita dipanggil menjadi generasi Yeremia, tidak lain kita dipanggil menjadi juru bicaranya Allah. Nah, teman-teman semua, satu hal yang saya mau ingetin nih, supaya teman-teman nanti kalau udah menjalani panggilan ini, teman-teman berkata gini, Kak, kok aku biasa-biasa aja Kak ya. Teman-teman, yang namanya juru bicara itu memang orang yang biasa. Yeremia dalam kitabnya di Yeremia maupun Ratapan, di dua buku itu tidak dicatat, tidak disampaikan, tidak dinyatakan bahwa Yeremia punya anak buah. Tidak ada. Jadi Yeremia itu benar-benar nabinya Allah. Yeremia itu cuma menjalankan menjadi God spokesman, menjadi juru bicaranya Allah. Nah, pertanyaannya, jadi juru bicara apa untungnya? Teman-teman, saya mau bilang, jadi juru bicara itu luar biasa banget. Jadi juru bicaranya presiden aja karir bisa naik. Kita tahu dulu ada orang kumisan, namanya Andi Malarangeng. Waduh. Dia jadi juru bicaranya Pak SBY. 5 tahun, dia setia Pak SBY. Akhirnya di periode kedua Pak SBY memerintah, teman-teman ingat Andi Malarangeng diangkat jadi apa? Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Walaupun ujung-ujungnya korupsi. Tapi korupsi kenapa? Ya karena dia terlalu dipercaya. Karena dia tidak bisa menjaga hidup. Teman-teman, artinya menjadi juru bicara itu dipercaya. Orang yang tidak dipercaya tidak mungkin dijadikan juru bicara. Setuju ya? Nggak mungkin dong. Kalau Tuhan nggak percaya sama Yeremia, terus dia dijadikan juru bicara. Padahal semua yang Tuhan bicarakan, semua yang Tuhan mau sampaikan, itu disampaikan pertama kali sama siapa? Sama Yeremia. Artinya, waktu kita menjadi jubirnya Allah, waktu engkau dipanggil menjadi juru bicaranya Allah, Jeremiah calling, atau panggilan Yeremia, waktu engkau dipanggil menjadi orang dengan karakter atau panggilan tugas pelayanan seperti seorang Yeremia, maka sudah pasti engkau dipercaya untuk banyak hal yang tidak bisa dipercaya kepada orang lain. Yang ngerti bilang amin. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Setuju ya? Hari-hari ini susah kita dapat orang dipercaya. Lagi punya masalah, curhat sama si ini, si ini malah ngomong sama si A, si B. Akhirnya ujung-ujungnya yang cowok ngomongin cewek, yang kalau masih pacaran, yang dicari pacar yang bisa apa? Kalau di sini ada masih pacaran, yang dicari, nah ini kayak di sini ada Kak Leo nih. Nah, ini Kak Leo nih lagi menjajaki nih. Kak Leo nih belum menikah, lagi menjajaki dengan pasangannya. Nah, ini Kak Leo kalau bisa saya tanya, pasti saya tanya, dia bilang, Kak Leo, kenapa sama pasangan sekarang kok percaya? Kok sama pasangannya sekarang kok yakin? Pasti jawabannya salatnya gini, habis kok diajak ngomong nyambung, ya kan gitu. Habis pasanganku yang sekarang kalau diajak ngomong enak, diajak ngomong tuh bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang yang bisa dipercaya itu mahal. Nah, teman-teman, demikian juga kita hari-hari ini. Kalau hari ini, kalau di tanggal 5, di jam 4.45 sore hari ini, teman-teman, ada kita 13 ini, kita dapat kesempatan untuk diingatkan tentang panggilan Yeremia. Artinya teman-teman, Tuhan mau percayain banyak hal lagi sama kalian. Tuhan mau percayain banyak hal lagi yang dia mungkin tidak bisa percayain ke orang lain. Tapi dia pilih teman-teman yang ada di layar ini, 13 orang ini,
untuk menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan, untuk menjadi orang yang setia. Nah, teman-teman, kenapa Yeremia, ada pertanyaan waktu saya ngobrol sama Kak Arnold, sama Kak Edi Tobing, sama beberapa pengurus beberapa waktu yang lalu tentang highlight Yeremia ini. Ada siapa, saya lupa nanya begini. Jadi Yeremia kenapa dianggap nabi besar? Padahal Yeremia nggak buat apa-apa. Tidak ada orang bertobat dalam pelayanannya. Coba teman-teman baca di Ratapan dan Yeremia. Tidak satu orang pun disebut orang bertobat selama masa Yeremia pelayanan. Tapi kenapa dia dipercaya jadi nabi besar? Ayo, kenapa? Kenapa? Padahal tidak ada orang yang bertobat loh di zaman pelayanan dia. Tapi kenapa dia dipercaya jadi nabi besar? Dia dipercaya menulis kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Kenapa? Jawabannya satu, teman-teman. Karena Yeremia itu orang yang setia. Sekali lagi, teman-teman. Yeremia itu orang yang setia. Dan setia itu mahal hari-hari ini. Generasi muda hari-hari ini seringkali menjadi orang-orang yang tidak setia. Kak, kok ngomong gitu? Contoh ya, contoh. Zaman sekarang nonton TV pakai apa? Nonton TV pakai remote kan? Sebentar nonton, sekarang sebutlah salah satu provider TV. Entah itu Indovision, entah itu MNC, entah itu IndiHome atau apapun. Channelnya minimal berapa? Minimal, channel standarnya minimal 20 sekian, minimal. Kalau yang ada duit lebih bisa pakai HBO, bisa pakai Cinemax, bisa sampai 40-an, 60. Tapi minimal ada 24 channel. Waktu teman-teman nonton TV, seringkali yang terjadi apa? Begitu nonton 5 menit, filmnya nggak bagus, diganti lagi. Nggak bagus, ganti lagi. Dengan mudahnya ganti-ganti. Tapi teman-teman tahukah di zaman saya kecil, usia saya 44 tahun hari ini, saya lahir tahun 77, di zaman saya kecil, di zaman saya SD, itu TV di rumah saya itu nggak punya remote. Jadi kalau mau ganti tuh ke depan dulu, gitu, nyetekin gitu ya. Dan permasalahannya, TV di zaman saya itu cuma 2, program 1 dan program 2 gitu ya. Dan program 1 itu adanya dari sore sampai malam. Program 2 itu adanya dari setengah 8 sampai jam 10 malam. Jadi kalau saya nonton TV, waktu bosan, saya nggak bisa dengan cepat ganti. Kenapa? Saya harus jalan dulu. Tapi sekarang kita bisa nonton di TV pakai remote control. Sehingga kita bosan, kita bisa ganti-ganti. Yang kedua, kalau kita nggak mau pakai TV, kita nonton di YouTube, di handphone. Begitu buka YouTube, begitu buka browser, buka YouTube, kayak buka Netflix, begitu banyak pilihan. Nonton sebentar, bosan ganti. Akhirnya, seringkali tanpa disadari, teman-teman, generasi muda hari-hari ini menjadi generasi muda yang instan, yang tidak biasa untuk setia kepada satu perkara. Mentok sedikit ganti. Akhirnya banyak pernikahan yang hari-hari ini begitu. Pasangannya nggak cocok, nggak cocok, ganti. Ya, suami sama istri mau nggak cocok, di mana juga. Mana ada suami yang cocok sama istri. Satu perempuan, satu laki-laki, ya pasti nggak cocok. Satunya pakai pikiran, satunya pakai perasaan, udah pasti nggak cocok. Jadi kita nggak bisa bilang sama pasangan kita, nggak cocok, putus. Nggak bisa begitu. Nah, teman-teman, artinya hari-hari ini dunia yang kita duduki, dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kita ada di dalamnya, hari-hari ini membiasakan atau membawa kita kepada nilai-nilai kesetiaan yang mulai luntur. Dan itulah Yeremia. Yeremia itu punya kesetiaan luar biasa. Walaupun dia dipanggil cuma sebagai God spokesman, dia dipanggil cuma sebagai juru bicaranya Allah yang berkata, Tuhan sudah dekat. Tapi dia setia loh. Dia setia sampai akhir. Makanya Tuhan kasih dia kepercayaan. Aku kasih engkau menulis kitab Yeremia dan Ratapan. Saya percaya teman-teman di sini mungkin ada yang hebat. Ada yang talentnya banyak. Kayak Bang Anton, ini di sini ada Daniel. Ini talentnya banyak sekali. Gitar, drum, bass, edit video, bisa semuanya. Wah, luar biasa. Cuma khotbah aja mungkin yang belum. Tapi intinya ada orang-orang yang punya kemampuan banyak. Tapi ada teman-teman yang punya kemampuan hanya itu aja. Tapi pertanyaannya adalah, teman-teman setia nggak dengan semua itu? Engkau mau dikasih 5 talenta, mau dikasih 2 talenta,
mau dikasih talenta, setia nggak? Kalau engkau setia, percayalah nanti pada akhirnya engkau akan menuai berkatnya. Dan hari-hari ini, sekali lagi teman-teman, melalui gembala sidang, Pak Niko ingatkan kita untuk menjadi generasi Yeremia, generasi yang menjadi juru bicaranya Allah, sehingga kita dipanggil untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Benefitnya apa, Kak? Benefitnya engkau akan menjadi seperti Allahmu, karena Yeremia adalah pribadi yang setia. Sekali lagi, saya bukain ayatnya. Yuk, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa baca di 1 Tesalonika 5, 23, 24. Atau buka aja di Alkitabnya. Buka di Alkitabnya, coba 1 Tesalonika 5, 23 sampai 24. 1 Tesalonika 5, ayat 23 sampai 24. Saya tulis di kolom chat untuk membantu teman-teman. Lihat di sini, 1 Tesalonika 5, 23, 24 berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa tubuhmu terpelihara sempurna tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang manggil kamu, ia juga yang manggil Yeremia jauh dalam kandungan ibunya. Yeremia yang dipanggil jauh sebelum Yeremia keluar. Waktu Yeremia masih dalam kandungan ibunya, pribadi itu yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi teman-teman, kalau Yeremia dipanggil sama Tuhan yang setia, dan ia juga menggenapi bahwa Yeremia dipakai, hari ini kakak mau ingetin sama teman-teman, ada Daniel, ada Bang Anton, ada Bang John, dan komen box ini siapa saya nggak tahu namanya, ada Seni, ada Jack Dinton Tinadoan, ada Kaleo, ada Bang Arnold, ada Bang Edi, dan juga ada Theodora Laura, ada Reinhardt, dimanapun berada. Teman-teman yang sudah dipanggil sama Tuhan, maka pribadi yang sama juga akan menggenapi panggilan itu dalam kalian. Pertanyaannya adalah, kalian mau setia nggak dengan panggilan itu? Kalian mau setia nggak untuk hari ini berkomitmen ikutin apa yang Tuhan mau? Sekali lagi teman-teman, Yeremia dipanggil bukan untuk menjadi konyol, bukan untuk menjadi pecundang, bukan untuk menjadi orang yang nggak punya nama, tapi dia dipanggil untuk menjadi kepercayaannya Tuhan, menjadi God spoken, menjadi juru bicaranya Allah. Itulah panggilan daripada Yeremia. Makanya kan Pak Niko hari-hari ini mengingatkan bahwa tentang Pentakosta ketiga, kita dipanggil untuk menjadi agen-agen transformasi. Kita menjadi agen-agen Pentecost. Kita menjadi agen-agen Pentakosta. Supaya dimanapun kita berada, kita ngomongin, hai Tuhan mau datang, Pentakosta ketiga sedang terjadi, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, jiwa-jiwa akan bertobat, dan akan dicari orang yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Dan itu siapa namanya? Dia adalah generasi Yeremia, yang cintanya mati-matian sama Tuhan, yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, dan kelak saatnya nanti, Tuhan akan memberikan semua yang dia punya untuk teman-teman yang setia kepada panggilan. Di nama Tuhan, itu yang bisa kakak sampaikan. Yuk, kita datang sama Tuhan, kita berdoa, biar apa yang menjadi isi hati Tuhan ini boleh termeter dalam hati dan batin kita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, meteraikan firman-Mu, meteraikan kehendak-Mu, buat kami mengerti. Allah Roh Kudus, tanpa Roh Kudus membuat kami mengerti, kami tidak akan mengerti firman-Mu. So, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, seperti Engkau membuat aku mengerti, seperti Engkau membuat aku bersemangat sampai hari ini untuk melayani-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, buat sahabat-sahabatku, buat ke-11 rekanku yang ada dalam Zoom ini, Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, berkati. Turunkan hikmat-Mu, turunkan anugerah-Mu, pertegas panggilan-Mu buat setiap teman-teman ini, Tuhan. Sehingga teman-temanku ini, ke-11 teman-teman yang ada di Zoom ini, hidupnya terarah, hidupnya jelas. Mereka tahu ke arah mana mereka harus melangkah, yaitu ke arah menjadi juru bicaranya Allah, ke arah menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjaga mulut ini
untuk tidak lagi ngomong kotor, untuk tidak lagi gosip, untuk tidak lagi menyanyikan hal-hal yang sia-sia, untuk tidak bersumpah palsu, untuk tidak menjadi batu sandungan melalui mulut dan lidah bibir ini. Karena hari ini juga aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat ke-11 rekan-rekanku di Zoom, pengurapan Tuhan turun atasmu, anugerah Tuhan membuat engkau mampu mengerti panggilannya, dan darah Yesus menyucikan lidah bibirmu untuk menjadi juru bicaranya Allah, mulai hari ini sampai selamanya, dimanapun kau berada, di rumah, di pekerjaan, di studi, di pelayanan, di kampus, di pasar, di marketplace, engkau akan menyampaikan apa yang Tuhan mau engkau sampaikan. Karena mulai hari ini, panggilan Yeremia diperdengarkan kembali ke dalam hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih hambanya atas kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah dengar. Ya, ini adalah visi dan misi yang diberikan oleh Tuhan kepada Gembala Sidang kita, kepada Pak Niko, dan ini disampaikan kepada kita semua, dan kita percaya setiap kita yang mendengar dan yang terus mendengar kebenaran firman Tuhan ini itu akan menjadi kehidupan di dalam kita, dan sehingga kita boleh menjadi pelaku daripada firman seperti yang Yeremia kerjakan di zamannya. Demikian juga kita generasi muda pada zaman ini, kita akan mengerjakan bagian kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi hambanya. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita teman-teman sudah mendengarkan kepada firman Tuhan, dan sedikit mungkin ada sedikit arahan dari atau sesuatu yang mau disampaikan, baik itu dari Ketua Youth JGC maupun Ketua Youth dari HI Kompak, Pak Arnold dan Pak Antonius. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Arnold dari HI Kompak. Silakan Pak, sekiranya ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan, 1-2 kata. Oke, puji Tuhan. Pemaparan yang diberikan oleh Pak Arman sangat luar biasa sekali. Dari awal saya lihat itu visi misi yang bagus sekali ya. Karena saya juga dulunya dari anak muda juga ya. Cuma dulu kita modelnya agak berbeda dengan zaman sekarang. Yang dimana dulu kita kan media tidak terlalu lebih banyak seperti WhatsApp, Facebook dan lainnya. Paling ada Facebook di situ ya. Minim media. Tapi sekarang bahwa media itu cukup luas membantu kita gitu loh. Jadi ada beberapa perangkat yang dimana mungkin kalau dulu Nabi Yeremia ada zaman WhatsApp atau satelit gitu, dia udah menyebar ke seluruh dunia dan luar biasa banget gitu ya. Tapi kita harus ambil tolak ukur. Nabi Yeremia aja dengan segala keterbatasannya dia tahu bahwa Tuhan sanggup buat kita. Sama kayak saya dulu, saya waktu masih muda bukan orang yang pintar. Kita kesini juga bukan orang yang ini hebat, tapi ingat tadi Pak Arnold singgung, kita diberkati Tuhan, kita diberi kekuatan, kita sanggup bisa mengubah dunia ini, mengubah negara ini, mengubah bangsa ini, bahkan mengubah gereja kita, bahkan kita bisa mengubah keluarga kita sendiri. Jadi saya berharap dengan ada pertemuan seperti ini, kerinduan kita semua di sini, bahwa ada anak-anak muda di sini. Ya, walaupun saya sudah bukan anak muda, tapi saya anggap saya masih jiwa muda. Saya masih terbakar gitu ya untuk menjangkau anak-anak muda, karena sangat sedih sekali anak muda sekarang ini kehilangan dari intinya gitu. Tapi kita sebagai saya di sini merasa bahwa ini panggilan seperti saya lihat Nabi Yeremia. Saya mau kita semua di sini sepakat sehati melihat bahwa ada anak muda itu yang bisa kita media buat kita bisa mereka lebih berkreasi, lebih berkarya buat Tuhan, bahkan bisa buat seluruh dunia. Seperti visi misi dari Gembala Sidang kita Pak Niko ya, dia sudah terapkan juga cinta mati-mati buat Tuhan.
Jadi sekali lagi terima kasih Pak Arman, terima kasih teman-teman di sini. Saya harap ini dasar dari fondasi kita untuk kita lebih setia sama setia kita sama Tuhan. Begitu aja sih dari saya. Memberkati. Di mute Pak. Ya. Nah, itu saya langsung dari itu aja. Saya langsung dari pusat. Ya, maksudnya itu berbahagia yang pernah muda Pak ya. Kasihan yang tidak pernah merasa muda tapi ya. Yang tidak pernah merasa muda kasihan banget ya, merasa tua terus. Haleluya, baik. Biar jiwa mudanya Pak Arnold itu terus menyala ya Pak. Dan boleh terimpartasi kepada generasi yang lebih muda lagi. Amin. Dari hambanya sekarang, dari Ketua Youth BGC, Pak Antonius Saragi, dipersilakan. Oke, shalom semua anak muda, luar biasa ini ya. Terima kasih Bang Arman sudah menyampaikan visi misi dari generasi Yeremia. Saya percaya kita yang hadir saat ini bisa memiliki dampak yang luar biasa. Amin. Ya, kita melebihi dari 12 murid Yesus. Jadi bisa untuk menjadi ya kan juru bicara Tuhan Yesus ya untuk menyampaikan visi ini kepada teman-teman kita, khususnya anak-anak muda ya. Sampaikan visi ini kepada teman-temanmu di sekolah, sampaikan visi ini, sampaikan kepada teman-temanmu di tempat pekerjaan ataupun dimanapun berada. Saya percaya dengan doa kita yang sudah kita sepakati sore hari ini punya dampak yang luar biasa. Ya, ini adalah awal perdana kita satukan Youth CHIJ ya. Kedepannya kita akan lebih powernya lebih dahsyat lagi ya, kekuatan apinya lebih kita gabungkan lagi, karena kalau memang situasi sudah kondusif kita rencananya akan onsite bersama ya, disatukan. Saya percaya itu akan lebih banyak lagi anak-anak muda diberkati oleh Tuhan ya, khususnya dari kami JGC ya kan. Kami akan mencoba juga sudah mendapatkan visi ini untuk kita mulai bertahap ya, pelan-pelan kita sampaikan, dan memang ada hanya beberapa yang hadir, tapi kita percaya kita melalui komitmen kita dulu ya, yang kita mau tanam ya, maka benih itu kalau ditanam di tanah yang subur pasti ya memiliki banyak buah dan hasil yang baik ya. Jadi itu aja dari saya. Ini adalah awal mula yang sangat luar biasa sekali, supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi. Kita ajak lagi teman-teman kita ya, saudara-saudara kita anak-anak muda, karena memang negara ini, pemerintah ini akan maju kalau ke depan anak muda akan duduk ya di pemerintahan ini, khususnya dia menjadi juru bicara Tuhan ya. Jadi memang anak muda ini akhir-akhir ini kalau kita mau satukan visi ini, dia bisa dipakai oleh Tuhan ya, karena firman Tuhan kan udah jelas ya, turunamu anak-anak muda dia akan mendapatkan penglihatan, dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa di akhir-akhir zaman ini. Jadi mari semangat terus, tetap maju, tetap sampaikan kebenaran ini kepada semua anak-anak muda ya. Jadi tadi Bang Arnold bilang ya, saya sudah sebenarnya bukan anak muda, tapi ya kalau dia punya jiwa anak muda, saya percaya dia akan dipakai oleh Tuhan melalui komitmen visi generasi Yeremia yang kita boleh dengar sama-sama pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih namanya. Amit Pak. Mute. Untuk kita berharap ke depan ini CHIJ ini ada program Go Talent ya. Ya, supaya anak-anak muda yang ada CHIJ bakatnya dikembangkan, dan sehingga ke depan lebih dikaryakan lagi ya di program kita yang ada di CHIJ ya. Ya. Baik, ada saran dari Pak Anton
Ya barangkali teman-teman jiwa-jiwa muda, anak-anak muda ada pertanyaan atau sesuatu yang mau diinformasikan atau ditambahkan dalam pertemuan kita sore hari ini kepada teman-teman, boleh dipersilakan ya. Kepada hambanya ada Brother Jacqueline, ya. Siapa lagi? Ini ada Ade Feodora, ya anaknya Pak Arnold ini ya. Ya, ada kira-kira ini ada lagi namanya Nova. Ya. Dari Hai Kompak Ini. Maru. Ya. Kira-kira ada teman-teman? Sebelum kita doa penutup oleh hambanya pembina kita di JGC, Pak Edi Tobing. Nggak ada? Kalau nggak ada saya diam ini. Saya boleh nanya dong, Kak? Baik, satu lagu dulu bro, sebelum kita doa syafaat. Ya, doa syafaat nanti. Sorry, sebelumnya dulu. Sorry Pak Arnold. Ya mungkin ada pengumuman juga Pak Arnold. Ini kan pertemuan kita semua untuk 3 cabang nih. Nah kedepannya masing-masing seperti apa? Menjalankannya sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Supaya bisa disampaikan juga di wadah ini, sore ini. Saya kira bagaimana pengumuman Pak? Silakan Pak. Seperti yang kita bicarakan kan Pak Arman ya, sebulan sekali ya. Apa-apa kan? Pertemuan seperti ini ya. Berarti ini pertama ya, berarti saya Oktober di minggu pertama aja. Tapi kalau masalah jam, apakah cocok dengan jam segini atau mungkin di hari yang mana enaknya gitu loh? Apa tetap sama seperti ini? Tetapin aja minggu, ya udah minggu aja. Minggu jam 4 ya? Minggu. Oke. Jadi yang ibadah raya, yang perayaan ibadah raya capek-capek sekalian. Perayaan sekalian. Oke. Dan ini sebulan sekali ya. Ya. Dan nanti kita Oktober ya, awal. Dan untuk awal Zoom tetap menggunakan ini ya. Ya. Zoom-nya gampang lah. Zoom-nya siapa aja, pokoknya tanggal 5 siapin aja nanti kita informasi. Oke, siap. Nah, teman-teman, Karno sama Kak Anton, untuk minggu depan, untuk bulan depan di awal Oktober, kita bikin talk show ya. Jadi teman-teman, saya sangat berharap teman-teman dari pemaparan. Nah ini kan mulai di depan nih teman-teman kembali ke lokalnya masing-masing. Yang JGC kembali ke Bang Anton dan teman-teman, yang HI kembali ke Bang Anton dan teman-teman, jadi juga dengan masing-masing ketuanya. Nah teman-teman terus gumulin, teman-teman terus gali tentang Yeremia ini supaya waktu kalian kita ketemu lagi di bulan Oktober. Saya berharap teman-teman punya feedback. Kalau teman-teman masih ada bingung, Yeremia kita masih nggak ngerti, silakan tanyakan. Kalau misalnya malu nanya sama saya, tanya sama ketua yang masing-masing. Nanti teman-teman akan mendapat jawaban yang mungkin nggak sama, tapi pasti akan memperkaya gitu ya. Jadi saya berharap bulan depan kita ketemu dengan lebih interaktif, karena saya lebih percaya yang interaktif tuh akan lebih hidup ya. Gitu ya. Oke. Oke, Kak, saya mau nanya. Boleh? Ya. Ini kebetulan tadi anak saya nyinggung juga tadi. Apakah dimungkinkan kita mengadakan konser musik secara offline begitu? Dan kalaupun dimungkinkan, apakah harus ada macam bukti surat vaksin, jadi kita menjaga herd community gitu maksudnya? Bagaimana? Atau nanti belum dulu? Ya enggak, kalau emang mau offline, bukan offline ya, onsite. Mau onsite nggak masalah. Yang penting kan, misalnya contoh ini hari ini aja yang hadir 20. Gitu kan. Kalau misalnya kita yang hadir 12 nggak apa-apa, nggak ada masalah, bisa onsite nggak masalah. Yang penting tempatnya memungkinkan untuk kita jaga jarak. Masalah. Bisa. Intinya bisa. Ketua JGC setuju. Oh, berarti siap dong di JGC bikin konser musiknya.
masalah. Mantap, mantap. Tapi untuk bulan ini Oktober tetap Zoom atau langsung aja onsite? Gimana? Ya pokoknya berarti tanggal berapa tuh? Berarti tanggal berapa ya? Talkshow enaknya Ya, gitu. Tanggal 3. talkshow Tanggal 3. acara gitu. Iya, mendingan talkshow sambil ya talkshow lah, boleh lah talkshow di Gojek. Iya. Terserah pokoknya tanggal 3 Oktober, Cilincing, JGC, dan HI harus komit untuk mendedikasikan waktu jam 4 sampai jam 6 lah maksimal itu buat youth gitu. Nanti acara bentuknya mau format gimana, terserah Pak kakak-kakak pembinanya aja. Pokoknya kita komit dulu setiap minggu pertama di awal bulan kita pakai nih Pak ketemu lagi ya. Gimana JGC bisa nyiapkan tempat dulu buat ini? Siap. JGC hostnya siapa ya? Bapak nanti saya bantu nanti di sana. JGC kayak Cilincing nggak ada masalah. Pokoknya teman-teman kita para pembina komit atur aja. Baiklah. Kalau begitu nanti kita coba koordinasi JGC-nya. Saya rasa sih tidak ada masalah untuk tempat dan fasilitasnya. Ya JGC tengah-tengah sih enak sih. Ya. Nanti masalah teknis Kak Anton nanti sama saya nanti kita ngobrol lah ya. Oke. Nah, nanti di warkop dibahas. Iya boleh. Siap. Kalau ke warkop saya harus diajak ya. Boleh nggak apa-apa. Pesan mie telur aja. Iya bisa nanti saya bayarin lah. Kakaknya baru ngomong waktu adik-adiknya diajak loh, jangan lupa ntar ada ngamuk. Oke, siap. Oke, saya kira-kira cukup sudah. Nah, ya. Kita pujian dulu sebelum kita doa syafaat. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya, doa syafaat kita dipimpin oleh hambanya Pak Edi Tobing dan nanti doa syafaat oleh hambanya Pak Arman. Silakan. Mari teman-teman, adik-adik semua kita doa syafaat. Haleluya, kami mengucap syukur buat Allah yang terus memelihara kami semua dengan kasih-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau yang memiliki andil untuk menyelamatkan anak-anak muda ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur untuk ketiga jemaat yang sudah bersatu bahu-membahu untuk mulai membangkitkan semangat api generasi ini Tuhan. Kami sadar walaupun masih kecil, tapi kami percaya ketika api ini terus dibakar, api membesar akan mulai menyambar dan membangkitkan gairah anak-anak muda dan bahkan menjadi penggerak di mana-mana ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu, berkati Pak Arman dan juga keluarga besarnya,
pelayanan, sudah pekerjaannya Bapak, biarlah Engkau yang ambil alih, Engkau yang cukupkan segala kebutuhan dan jagai kesehatan dan seluruh pelayanan dia Tuhan di pemuda maupun secara umum di gerejamu boleh mendapat berkat bagi kami semua dan seluruh jemaat yang mendengar. Terima kasih, kami bersyukur juga berdoa buat CHIJ di bawah bimbingan KA0. Tuhan, Kau lihat mereka 1, 2, 3 orang, kami percaya adanya keinginan dan biarlah hati yang Engkau taruh di dalam hati KA0 ini boleh terus terjaga dan apinya juga tidak padam Tuhan. Kami memberkati para youth di Harapan Indah, berapapun mereka yang ada, mereka menjadi penjala sesamanya Tuhan. Menjadi berkat untuk anak-anak muda yang lain. Dan juga di Cilincing Plaza Tuhan, Kau juga yang tahu apapun yang terjadi di tengah-tengah dinamika kehidupan pemuda dan remaja di sana Tuhan. Kami berkati seluruh anak-anak muda, biarlah tercipta keadaan yang semakin kondusif dan mereka haus dan lapar Tuhan, dan ingin terus masuk di dalam komunitas anak-anak muda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua di tengah-tengah suasana dunia yang semakin kami tidak mengerti, tapi dengan bergandengan tangan kami semakin kuat dan firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Berkati mereka dan semua apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, kami doakan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan doa berkatnya Pak Arman. Oke, sebelum doa berkat saya ingetin itu di chat ada undangan untuk kita berdoa. Kita ada pertemuan bersama Koben dari PPA Pusat, dari Youth Pusat di tanggal 14 September ya, di chat dari Zoom ini. Oke yuk, arahin hati kita semua, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihimu, yang memanggilmu jauh sebelum orang tuamu ada, jauh dalam kandungan rahim ibumu. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan menguatkanmu selalu, yang akan menyertai engkau dan juga akan melepaskan engkau di tempat dimanapun engkau berada dan menaruh perkataan firman Tuhan dalam mulutmu untuk hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua berdua belas dari di Zoom ini menjadi God spokesman atau juru bicaranya Allah, menjadi orang yang dipercaya Allah, menjadi orang yang akan menerima isi hati Tuhan lebih dari yang lain. Karena mulai hari sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus mengasihimu dan engkau menjadi anaknya dan dia menjadi bapamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, thank you semuanya. Terima kasih Bang Arman, Bang Arnold, Bye-bye. Bang Daniel, Mas semua. Parman, Tuhan berkati. Brother Reddy, Anak-anak muda luar biasa. semua anak-anak muda. Tunggu bulan depan. Ya, host yang bertanggung jawab ya, mengakhiri semuanya ini. Ya. Ya, Ya, saya 14 September ya. kira 3 ya. 1, 2, 3.